Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah beberapa waktu ya drama di sini doang sih sendiri, maksudnya klub kemudian tadi klik agak lama. Kayaknya laptopnya ini pusingan. Oke, gimana kabarnya minggu ketiga? Baik semuanya? Baik, Alhamdulillah Bu, Bu. baik. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik Bu. Gimana Bu masih... kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga baik. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, semuanya dimanapun berada. Di minggu ketiga ini masih kuat, belum nyampe titik jenuh. Kalau udah jenuh cepet-cepet diatasi, karena kita kan psikologi ya, harus misalkan minimal nggak ngobatin orang lain, minimal ngobatin diri sendiri sedikit-sedikit ya. Kalau ada apa-apa atau capek, bukan pasang bendera putih, panggil SOS aja, japri ke saya, terus kita usaha buat bareng-bareng ngatasin kendala-kendala selama perkuliahan online ini. Oke. Nah, minggu kemarin itu di pertemuan kedua itu kan kita udah pertemuan pertama sama kedua kita udah bahas soal menentukan topik, dan kalau pas dilihat sih di list kemarin ya, yang pertemuan pertama asalnya dari 3, kemudian pertemuan kedua udah mulai pada mengerucut, dan sepertinya itu sudah bisa memadai untuk melanjutkan tahap selanjutnya karena sudah menentukan topik dan cukup spesifik yang dibikin sama teman-temannya lagi direkap sama Tasya juga untuk bisa di Excel sambil kalau misalkan ada yang berubah pikiran mah nggak, tinggal konfirmasi aja, misalkan Bu mumpung masih di awal-awal nih mau beralih, kemarin kan udah nyari info di daftar dosen, misalkan saya ngeceknya Bu Witrin, ternyata Bu Witrin senangnya tentang klinis atau tentang ide bunuh diri, jadinya mau neliti itu, jadi mau diganti topiknya mah enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu sesuatu baik hal baru atau misalkan nemu informasi baru terkait topik yang sudah dibuat ataupun topik baru dan kalian ingin mengeksplor yang baru, mangga diganti, boleh-boleh aja sebelum SK pembimbingnya dikeluarin. Meskipun sekalipun udah SK pembimbing dikeluarin, nanti kalian tetap bisa ganti juga sih pas kalau kesepakatan sama pembimbing masing-masing gitu ya. Nah, dari sekarang sambil dengar suara saya, sambil ngimplang kira-kira pengen dibimbing sama siapa gitu ya. Dan diingat juga dosen pembimbing akademik kalau aturannya belum berubah akan otomatis jadi salah satu pembimbing skripsi kalian, pembimbing proposal juga. Jadinya pembimbing akademik kemudian nanti mau ditandem sama siapa gitu ya pasangannya. Oke, kemarin PR-nya adalah bikin kajian awal tentang topik yang udah diajuin gitu kan ya. Kajian awalnya itu isinya tentang sejarah perkembangan, kemudian aspek atau komponen atau strukturnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dampak dari topik itu gitu. Nah, keempat hal ini bisa dikaji lewat nyari literatur, kemudian nanya-nanya ke orang-orang, diskusi, googling gitu kan. Pokoknya dengan segala upaya untuk mencari informasi, kita bisa dapetin 4 hal tadi ya yang mau dicari tahu. Tapi untuk lebih sistematisnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yakni nge-review literatur. Jadi si literatur teh bukan cuma dibaca tapi juga di-review. Oke. Ini definisinya sih secara teknis gitu ya. Jadi nge-review literatur itu kegiatan mengumpulkan sumber-sumber informasi sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian dan membuat kesimpulan mengenai literatur tersebut. Kata kuncinya di review. Jadi review itu sebenarnya adalah tahap lanjutan dari baca. Jadi bukan cuma baca, tapi kalian juga coba menganalisis konten dari artikel ataupun referensi yang dibaca sama teman-teman gitu ya. Ini tambahannya dari EPA ada evaluasi kritis. Kenapa? Tadi ada yang ngomong? Suara saya Bu, ini internetnya error Bu. Oke. Tapi jelas ya suara saya ya? Jelas. Oke, sip. Terus tambahannya adalah ada evaluasi kritis. Jadi kalau misalkan kita nge-review itu kita mengkritisi si literatur itu, mengkritisi referensi yang kita baca itu gitu kan ya. Gimana caranya? Nanti akan dijelasin setelah ini.
Jadi tahapannya atau aspeknya ada dua. Yang pertama kita ngumpulin dulu, yang kedua coba nyimpulin konten dari referensi yang kita baca tadi gitu ya. Jadi ngumpulin terus nyimpulin, tapi dari untuk bisa dapat kesimpulan itu kan kita harus baca sama analisis atau nge-review teh atau ngekritisi atau ngeevaluasi kritis teh dari literatur itu gitu ya. Nah, ini sumber-sumber literatur sih yang paling bisa dipakai untuk di daftar pustaka sebenarnya kayak artikel jurnal, buku-buku gitu ya yang udah terbit gitu kan, karya cetak gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kita sebenarnya bisa menggunakan berbagai sumber yang ada, mulai dari katalog perpustakaan, bisa nyari jadi daftar buku-buku apa aja yang ada di perpustakaan untuk ngumpulinnya, atau kita juga bisa nanya ke dosen yang punya ketertarikan minat yang sama kita gitu. Jadi misalkan kalian tertarik sama harapan, tapi saya misalkan kalian tinggal nanya ke saya, Bu, buku-buku tentang harapan ada rekomendasi apa aja gitu. Jadi nanti saya akan ngerekomendasiin buku-buku yang bisa bantu teman-teman untuk paham tentang harapan. Misalkan kayak gitu. Jadi makanya kenapa kita perlu tahu minat-minat dari dosen-dosen kita biar tahu siapa yang perlu ditanya, yang bisa dimintain tolong untuk minta rekomendasi referensi. Tapi gini, jadi nggak langsung minta disuapin juga kan, maksudnya udah jadi mahasiswa, sekarang kita coba cari sendiri dulu, googling lah, pakai Google Scholar kah, atau misalkan cari di berbagai database jurnal kah, untuk mencari tahu sumber yang jadi acuan kita gitu kan. Terus ada sumber-sumber online. Ini harus hati-hati karena sebenarnya Wikipedia itu bukan sama Google. Kalau yang bukan Google Scholar itu kan umum banget ya. Jadi diragukan sebenarnya kebenarannya. Jadi kalau Wikipedia itu fungsinya bukan buat referensi utama kalian, tapi untuk bantu pemahaman aja gitu kan. Wikipedia namanya kayak ensiklopedia gitu kan, buat tahu definisi, misalkan contoh, terus paham konsep-konsep dasar gitu-gitu. Jadi cuma buat biar kalian paham konsep tentang topik itu buat Wikipedia. Nah, tapi tetap kalau untuk ngacu ke sumber atau rujukan, kalian perlu nge-quote sumber-sumber yang kredibel atau yang berbentuk karya tulis referensi kayak artikel sama buku gitu ya, atau korespondensi dengan pakar mengenai topik yang diminati. Bu, udah di UIN mah, di psikologi UIN nggak ada tuh yang minat sama topik yang saya ingin teliti. Saya nemunya ada nih di Nigeria misalkan, ada emailnya, sok mangga email ke pakar yang di Nigeria itu, ngobrolin soal topik kalian dengan bahasa Inggris seadanya. Kalau misalkan belum bisa juga sebisa-bisa nggak apa-apa. Mereka itu senang kalau misalkan ada mahasiswa luar untuk nanya-nanya ke mereka soal topik yang mereka kuasai gitu ya. Pasti mereka excited loh untuk ngejawab, kecuali kalau emang orangnya sibuk ya, nggak apa-apa. Jadi harus siap mental juga antara dijawab atau diabaikan emailnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ikhtiar kan gitu. Oke, nah ini bentuk-bentuk literaturnya tadi ya, buku, terus artikel jurnal, kemudian makalah itu paper yang bentuknya lebih singkat dari buku gitu kan ya. Kemudian dokumen offline atau online itu contohnya seperti data statistik misalkan dari BPS atau data-data kasus di kantor polisi misalkan gitu. Jadi dokumen-dokumen yang ada di kantor-kantor pemerintahan atau perusahaan seperti itu. Oke. Nah, yang jadi jantung utama dari riset penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, dan segala macam, itu adalah artikel jurnal. Jadi fungsinya akan beda-beda. Kalau misalkan textbook itu fungsinya untuk tadi kayak Wikipedia sebenarnya, untuk bantuin paham konsep dasar, definisi, aspek-aspek, struktur, terus perkembangan sejarah gitu kan, buat tahu gitu. Tapi kalau buat tahu kebaruan dari perkembangan topik itu, misalkan sekarang tuh lagi trennya apa, terus udah diteliti di konteks mana aja, terus udah pengen tahu variabel-variabel apa aja yang terkait dalam topik itu. Nah, ini semua bisa didapatnya dari artikel jurnal. Makanya harus dibiasain dari sekarang kita ngumpulin, ngeceng-ngeceng artikel-artikel jurnal yang bakal jadi acuan kita untuk penelitian topik kita ini gitu kan, topik kita tersebut gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini kalau kata EPA tujuannya literatur review itu kan untuk mengkelirkan masalah. Tadi kan udah nyobain nih minggu kemarin bikin kajian awal topik. Nah, itu tuh kan sebagai kayak pijakan awal untuk memulai riset, mau ngapain, terus nanti kira-kira mau mengarah kemana. Memang ada beberapa yang udah, saya mau hubungan hal atau mau pemikiran hubungan, atau mau pemikiran pengaruh, fokus sama topik, dan belum tentu variabel yang udah kalian ajuin tadi, misalkan variabelnya ada 2, mau ada 3,
belum tentu fix, karena pas sudah kalian literatur review ternyata si 3 variabel ini udah banyak yang meneliti. Terus bedanya apa dong sama risetmu sekarang gitu. Nah, jadi literatur review itu fungsinya untuk ngasih argumentasi kenapa kalian milih topik itu, nanti kenapa milih variabel-variabel yang akan dipilih nanti gitu kan. Jadi untuk ngasih penjelasan itu gitu ya. Oke. Bisa ngebantuin rumusin masalah juga. Nah, ini tanda dari keterpercayaan suatu literatur. Jadi sejauh mana literatur itu bisa kita percayai atau sejauh mana literatur itu kredibel atau tidak. Udah. Iya. Udah ditransfer dah. Oke. Kemudian tadi apa? Tanda dari keterpercayaan literatur ya. Patokannya pertama, apakah dipublish atau diposting sama lembaga yang terkenal? Tahu nggak lembaga-lembaga yang terkenal di artikel jurnal? Contohnya nih ya, Elsevier, kemudian Thomson Reuters. Kalau Thomson Reuters itu adalah indexing jurnal gitu ya. Yang penerbitnya Elsevier, kemudian, aduh kok aku lupa ya. Kalau Scopus sama Thomson Reuters itu adalah indeksasi jurnal. Jadi mereka ngeindeks jurnal-jurnal yang kredibel dan yang bisa dipercaya untuk dijadikan sumber referensi gitu kan. Terus dicek juga apakah literatur itu pernah direview oleh sejawat. Kalau di sini sejawat mungkin kalian belum punya teman sebaya yang udah publish, bisa kalian ngacu sama dosen-dosen atau orang-orang atau pakar-pakar yang dijadiin sumber acuan utama topik itu gitu ya. Dicek apakah si artikel jurnal ini atau literatur ini itu pernah dikutip sama ahli ini gitu. Jadi dicek seberapa banyak orang ngutipnya. Itu bisa dicek di mana? Salah satunya bisa di Google Scholar. Coba atik-atik ke Google Scholar. Nanti di Google Scholar itu biasanya di bawah tiap artikel yang pas kita search itu ada tulisan dikutip berapa kali sama berapa orang. Makin banyak orang ngutip itu makin kredibel atau makin oke suatu artikel. Terus apakah penulisnya berasal dari perguruan tinggi yang terkenal? Oke sih, ini sebenarnya agak ngaruh, cuma nggak jadi patokan juga sih. Cuma kan kalau misalkan yang di penulisnya itu dari universitas kayak Harvard atau Oxford gitu kan, atau kampus lainnya itu lebih bisa dipercaya gitu. Padahal mau kampus manapun sama aja. Tadi patokannya yang paling atas itu ya, yang tadi dipublish sama lembaga yang terkenal atau kredibel, kemudian banyak yang menyebut atau mengutipnya gitu ya. Terus apakah literatur tersebut mutakhir? Jadi idealnya kita itu udah ngupdate literatur yang mau kita review 3 tahun terakhir gitu. Jadi 3 tahun terakhir itu kita udah tahu dalam sepanjang 3 tahun terakhir ada berapa artikel jurnal yang membahas topik kita. Misalkan ada ratusan, bukan overtime kok, ada banyak nih, ada 300 dalam 3 tahun terakhir gitu ya. Udah, jadi kalian fokus aja di 3 tahun terakhir itu, nggak mesti sampai ke belakang-belakang sampai 1990, 1956 misalkan gitu, nggak usah jadul-jadul. Itu kalau yang artikel jadul-jadul itu sudah direpresentasikan sama buku, karena di buku biasanya jelasin sejarah perkembangan topik gitu kan. Nah, apakah literatur tersebut sering dikutip, bukan dikutip mungkin ya, ini salah, F-nya harusnya pakai P, oleh orang lain itu ya tadi ya. Jadi pernah direview sama pernah dikutip sama orang lain, dan jumlah makin banyak orang yang ngutip makin oke. Nah ini prosesnya ya, tahapannya, nentuin topik udah kan ya. Terus ngorganisasiin dan ngumpulin literatur. Nah bisa mulai dari sekarang hunting literatur yang mau dipakai apa aja gitu kan. Caranya gimana tadi? Pakai Google Scholar, kemudian cek indeks-indeks jurnal kayak Scopus atau Thomson Reuters, atau juga ke Perpusnas, atau misalkan ke Perpus UIN juga sebenarnya punya beberapa akses ke beberapa indeksasi jurnal gitu kan ya. Kemudian bisa mulai nulis sesuai outline. Nanti kita bikin outline juga kalau misalkan udah kebayang mau neliti tentang apanya gitu kan. Terus ngevaluasi literaturnya, terus ngecek apakah kita udah benar nge-reviewnya atau belum dengan barter sama teman, nyari feedback dari orang lain. Udah benar belum kita nge-review literaturnya, atau masih perlu diperbaiki atau masih perlu ditambah gitu. Ini ya secara singkat, record, summarize, integrate, analyze, sama criticize. Oke, nah ini salah satu upaya untuk bikin literatur reviewnya lebih sistematis. Ada author note sama topic note. Kenapa author note sama topic note itu penting? Itu tuh bisa dipakai untuk
nyusun pas kita mau nulis tentang literatur review gitu kan ya. Oke, gitu ya. Bentar. Author note sama topik note bentar ya. Tadi itu sampai mana? Oh ya, biar sistematis ya literatur reviewnya. Nah, biar sistematis literatur review itu gini, pas kita udah nih punya beberapa hasil penelitian dari artikel 1, kita tahu bahwa di dalam topik ini ada variabel A sama B. Kemudian di artikel 2 kita tahu ada variabel C sama D gitu ya. Terus itu banyak, udah baca 20 jurnal misalkan kalian teh. Kalau kagak ditulisin, nanti pas kalian mau nulis skripsi atau proposal, itu pas nulis proposal atau skripsi, aduh, asa pernah baca di artikel mana ya ada nyebutin variabel Z teh gitu kan. Kalau nggak dicatatin kalian akan ngawal, kecuali kalian punya memori yang kuat kayak Sherlock Holmes gitu kan. Kalau misalkan nggak dicatatin author note sama topik note-nya, kalian ngeblank nanti teh ngebalikan deh ya, harus dibacaan hiji-hiji artikel. Nah kalau kita nggak punya riwayat, kita udah pernah baca mana aja dan isinya di tiap artikel jurnal itu yang kita baca gitu. Nah, ini kita bisa bikin di Excel ataupun di Word sebenarnya gitu ya, untuk nge-record. Misalkan artikel pertama kita baca apa, judulnya apa, terus tentang isinya tentang apa gitu kan, hasil review kaliannya apa gitu. Nah, yang pertama ada author note. Author note itu biasanya data soal artikel atau literatur itu. Misalkan kalau buku, judul, pengarang, tahun terbit, edisi, penerbit, sama kata penerbit gitu kan ya. Kalau buku yang ada babnya dan tiap babnya ada beda penulisnya, berarti ada penulis chapter sama ada chapter tuh bab ya, penulis bab atau chapter sama penulis atau editor dari buku itu gitu kan. Kemudian kalau di artikel jurnal sama halnya kayak buku gitu ya, penulis artikel, tahun, judul, tapi ada nama jurnal ditambah keterangannya, volume sama nomor jurnal, dan biasanya sama halamannya, karena kalau jurnal mirip majalah gitu, jadi ada halaman tertentu yang bisa mengarahkan kita ke artikel tertentu. Oke, itu tadi author note. Nah, yang kedua ada topic note. Kalau topic note itu adalah hasil bacaan kita. Jadi kan tadi yang author note mah informasi tentang bacaan kita. Nah, topic note mah hasil dari bacaan itu kayak gimana aja. Misalkan analisis gitu ya. Dari pertama nama topiknya apa. Jadi secara umum di dalam artikel itu atau di dalam literatur itu tentang apa gitu kan. Terus informasinya apa yang didapat dari artikel tersebut. Terus sumbernya dari mana aja. Karena bisa jadi dalam artikel itu atau dalam buku itu ngutip lagi dari karya lain gitu kan ya. Terus tambahin kalau biar lebih lucu, biar kelihatan gitu nge-reviewnya, dikasih komentar pribadi kalian. Komentar pribadi mulai dari yang ece-ece sampai yang saintifik. Yang ece-ece misalkan artikel ini bagus, aduh bikin aku berdebar-debar gitu-gitu lah, reaksi emosi misalkan ya. Tapi yang idealnya adalah komentarnya itu dikasih hasil review kalian. Misalkan artikel ini memiliki kelebihan dalam hal metodenya itu bersifat advance misalkan gitu. Terus namun kekurangan dari artikel ini kurang mempertimbangkan konteks budaya. Misalkan kayak gitu. Jadi dicari kelebihan sama kekurangan dari artikel tersebut. Oke. Kemudian nomor halaman atau paragraf dari informasi yang didapat. Jadi misalkan kalian tuh kalau misalkan ngerjain di PDF gitu ya, baca online ataupun di print, biasanya suka pakai stabilo gini, ada poin-poin penting dalam artikel itu yang pengen kalian highlight, pengen kalian garis bawahi dan pengen kalian kasih komen. Itu berarti tandain halaman berapa. Nanti biar pas kalian suatu saat pengen ngecek lagi nih sumbernya dari mana, itu kalian ingat, tinggal ngecek doang di topic note halaman berapa yang kalian baca waktu itu teh gitu. Oke, mengkritisi. Tadi ya sebenarnya beberapa bisa dikasih sih. Kayak mulai dari cari kelebihan atau kekurangan, kemudian ngeceknya apakah si argumentasi yang dikasih sama artikel ini teh bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kemudian dampak dari artikel itu seperti apa gitu kan, terus manfaat dari artikel itu kayak gimana, kontribusinya apa gitu kan. Dan tadi ada beberapa bunyi, apa lah ya, soalnya kalau back lagi nanti bingung lagi. Nah, kalau kita udah bikin kumpulan literatur review, udah bikin ada author note sama topic note, kita mulai bisa ngembangin outline yang mau ditulis gitu kan. Ada macam-macam sih outline tuh, ada outline yang pakai kata kunci doang, ada outline yang pakai topik, dijudulin gitu per topik gitu atau subtopik gitu kan. Ada outline yang bentuknya kalimat lengkap. Jadi nanti tiap kalimat tinggal nurusin doang gitu mau paragrafnya kayak gimana.
Ini contohnya kalau yang topiknya terapi seni. Jadi literatur review itu kan biasanya isinya kalau deskripsi bab 2, kalau misalkan di proposal sebenarnya nggak dimasukin. Kalau di proposal itu kan dari latar belakang masalah langsung ke kerangka berpikir. Tapi biasanya di kerangka berpikir itu akan ada sedikit hint, sedikit remah-remah dari bab 2 dari literatur review ini. Tapi kalau kalian udah punya outline untuk bab 2 ini, bakal gampang. Nanti kan pas di skripsi, abis dari proposal tuh udah tinggal kopas aja, tinggal noralang, tinggal ngembangin dari situ gitu kan ya. Dan insya Allah si literatur review ini mah kalau kita nggak rubah-rubah topiknya bakal kepake dari awal kita ngidentifikasi masalah sampai nanti nganalisis di bagian pembahasan hasil penelitian pun akan tetap kepake si bab 2 ini. Ini contohnya topik terapi seni. Kalau terapi seni biasanya isinya apa aja, definisi terapi seni itu apa, kemudian tujuan terapi seni, terus pendekatan-pendekatan apa aja yang dipakai sama terapi seni, terus metodenya apa aja yang dipakai sama terapi seni, terus tahapannya atau prosedurnya yang digunakan seperti apa, dan ada kesimpulan dari semua poin-poin dari terapi seni itu, gitu kan. Ini contohnya kayak gini ya. Materinya bisa di-download di LMS juga, by the way. Sampai sini ada yang ditanyain? Belum? Nah, oke. Jadi sebenarnya poin utama sekarang kita akan latihan nge-review literatur. Meskipun mungkin nggak terlalu rumit ya, karena kita cuma latihan bikin matriks aja, matriks literatur review. Matriks literatur review-nya bisa di-download di LMS. Sambil kalau ada yang mau nanya, nanya aja ya. Loading ya. Mudah-mudahan nggak loading ya. Silakan kalau yang laptop atau komputernya atau HP-nya nggak lemot, sambil download juga file matrix biar bisa ngelihat juga isi matrix literatur review itu apa. Izinkan. Baik, coding kakak. Mungkin akan aku lanjutkan penjelasannya di WhatsApp aja ya. Jadi untuk penjelasan awal tentang literatur review dicukupkan sekian. Kayaknya pada tidur nih, soalnya udah jam tidur siang ya. Kita lanjut di forum diskusi aja ya di WhatsApp sebelum saya cek dulu di chat. Barangkali ada yang nanya. No? Iya, belum dia selesai, nggak apa-apa lah. Pokoknya udah direkam lah ya, jadi nanti tinggal nonton ya. Baik, kita lanjut di WhatsApp sama forum diskusi LMS ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Bu. Sama-sama. Ya Allah, ini